Yeah, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K bakal ngebahas hal menarik ya, yaitu Abyss, yang berkemungkinan dapat menjadi kunci dari keabadian sekaligus kelemahannya. Mengapa bisa demikian? So, tanpa cing-cing cuing gak jelas, monggo enjoy the kontennya, let's go. Apa itu Abyss? Oke, sebelum membahas lebih jauh soal konsep immortal yang berhubungan sama Abyss ini, mari kita kenalan dulu sama konsep Abyss itu sendiri terlebih dahulu. Abyss pada dasarnya merupakan sebutan bagi lingkaran sihir yang sejauh ini ya, hanya digunakan oleh Gorosei dan God Knight. Lingkaran sihir tersebut akan muncul sebagai tanda bahwa teleportasi atau perpindahan tempat dilakukan, baik saat akan maupun telah digunakan. Konsepnya mirip seperti summon di berbagai referensi terkenal. Malah kalau di versi Pak Kades ya mirip Kuchiyose no Jutsu lah. Nah, lingkaran pemanggil inilah yang kita sebut sebagai Abyss. Tetapi, tanda Abyss ini rupanya gak hanya ada pada saat digunakan untuk keperluan teleportasi. Ada beberapa karakter seperti Summer misalnya, pada debutnya di chapter 1140, kita bisa melihat pada lengan kirinya, ia mempunyai tanda seperti Abyss. Disebutkan juga ya oleh dua God Knight-nya, mereka gak bisa memindahkan seorang ke Marijua jika mereka gak punya tanda. Artinya, Abyss hanya untuk keperluan individu, gak bisa dibawa barengan kecuali individu lain diberi tanda lah ya, Abyss lagi. Terus yang menarik adalah hubungannya apa Mr. K dengan keabadian? Nah, Mr. K jawab sekarang. Mengapa lantas Abyss kemudian bisa dicirikan sebagai mereka yang juga punya kemampuan keabadian? Lantaran mereka yang punya tanda ini juga dianugerahi kekuatan unik lainnya, yaitu regenerasi yang luar biasa, sehingga sama aja mereka abadi. Sekarang rasanya kan mudah bagi kita untuk mencocokkan Abyss yang dimiliki God Knight serta yang dimiliki oleh Gorosei merupakan tanda yang sama. Hal ini bisa terlihat dari kedua belah pihak memiliki kesamaan, yaitu mampu berpindah tempat, melakukan summon, hingga generasi yang gak masuk akal. Hanya saja ya, pendapat Mr. K mungkin untuk Gorosei level tandanya bisa saja lebih tinggi. Misalnya diberikan kekuatan iblis ya, seperti yang pernah kita dilihatin ya pada Again Island. Kalau God Knight sih kekuatannya masih bersumber dari buah iblis. Nah, buat Gorosei, Mr. gak tahu nih, apakah bersumber dari Abyss ini, pemberian Im sama, atau buah iblis juga sama kayak God Knight. Namun kita skip dulu pembahasan ini lah ya. Mari kita berfokus pada topik utama kita, yaitu keabadian. Yap, sumber kekuatan God Knight dan Gorosei sepertinya sama. Mereka mampu mengakses kekuatan imba tersebut lantaran tanda Abyss yang mereka miliki. Inilah yang kemudian membuat mereka yang udah pernah jadi God Knight buat naik ke Gorosei bakal lebih mudah. Ya istilahnya ya, katanya Im sama tinggal upgrade aja tanda Abyssnya, gak perlu install ulang. Makanya kita bisa mendapati mau itu God Knight mau itu Gorosei, mereka dianugerahi keabadian yang ditandai lewat tanda Abyss itu. Kelemahan. Oke, sekarang Mr. K bakal bongkar semuanya, bahwa Abyss merupakan pertanda mereka punya keabadian. Sekarang pertanyaan kita akan berlanjut. Apakah ada celah dari kekuatan pemilik tanda Abyss ini? Sebelum kesana ya, yang perlu kita pahami lagi, kalau tanda ini merupakan pemberian, maka ada pemberinya dong. Nah, pemberi tanda Abyss ini udah jelas banget Im sama. Ia jadi sumber dari segala sumber kemampuan Abyss yang diterima oleh Gorosei dan God Knight. Apa buktinya? Masih ada di penghujung Again Island. Bahkan kalau kita perhatikan chapter terbaru juga mengarah ke situ, Pak. Kita sepakat kan kalau Gorosei pastinya punya tanda Abyss ini. Nah, tanda Abyss ini ya juga sebagai perwujudan persembahan kepada Im sama. Dikasih kekuatan, tapi di satu sisi ada sesuatu yang diserahkan. Maka dalam konteks ini, nyawa langsung yang diberikan mereka ke Im sama. Ketika Im sama merasa tidak puas, berkat tanda Abyss ini ya, ia bisa mengambil kekuatan sekaligus nyawa dari si pemiliknya. Wow. Alhasil kaidah Saturn karena Im sama merasa gak puas sama kinerja Saturn. Iyalah ya, kita sebagai pembaca juga kayaknya sadar Saturn ini gak kompeten Bongkar rahasia robot kuno gak bisa, dibohongin-bohongin Vega Pang pula. Emang bagusnya petinggi gak kompeten langsung dicopot, jangan malah dikasih jabatan lebih tinggi sekalian sama keluarga dan keturunannya. Jadi jangan dikasih lah ya, oke? Masa ini Im sama lebih waras dari negeri yang apa Back to topic ya. Pemilik tanda Abyss seolah terkonfirmasi bahwa nyawa mereka hanya bisa diselesaikan oleh Im sama sendiri. Begitu ia melawan kekuatan yang sangat hebat, mereka menerima luka sangat berat maupun mendekati kematian hingga tubuh berubah jadi serpian, gak bakalan ngaruh karena emang nyawanya ada di tangan Im sama. Mereka akan terus-menerus meregenerasi tanpa perlu merasa khawatir. Bahkan Gorosei udah memperlihatkan ke kita sendiri kan, di Again Island memang benar-benar ya Gear 5 or Bakasencho sangat dominan, namun kenyataannya tak mampu memberi luka apalagi cacat permanen ke para Gorosei.
Hal senada juga dialami oleh anggota God Knight yaitu Gungo. Saat menghadapi gengnya Usopp ya, Nami, Brook, serta Jinbe, mereka dikejutkan oleh gimana tubuh Gungo masih dapat utuh kembali terlepas dari fatalnya serangan yang ia terima. So, selagi Im Sama ya gak menghendaki sang pemilik tanda Abyss ini membuat mati, selagi itu juga ya, mereka terus abadi dan jadi musuh yang super ngerepotin. Lalu, di mana kelemahannya Mr. K? Yos, tadi kita udah coba bongkar konsep kekuatan Abyss dan bagaimana bisa terhubung pada keabadian, yang mana Im Sama adalah kuncinya. Sekarang kita masuk pada upaya mencari tahu apa sih kelemahan dari keabadian dari pemilik tanda Abyss ini. Pertama ya Ren, tentu saja kalau mau semua selesai, Im Sama harusnya diurus terlebih dahulu sebagai sumber pemberi tanda Abyss itu. Masalahnya kita gak tahu apakah ada rahasia lain dari Im Sama tersebut. Kayak apakah ia punya kunci keabadian lainnya sehingga ia tetap tak mudah dikalahin. Tapi yang pasti ya, sedikit gertakan ke dirinya kayaknya cukup buat setidaknya mengurangi efek kekuatan pemberiannya. Sedikit mengulas soal pancaran Haki Emmet yang bersumber dari pemintalan dari Haki Joy Boy. Di situ kita bisa melihat gimana Im Sama ikut merasakan kekuatan haki nan luar biasa tersebut sampai ia sampat jatuh berlutut loh Pak. Di saat yang bersamaannya, efek pemanggilan sekaligus transformasi dari para Gorosei juga dibatalkan. 3 dari 5 Gorosei dipulangkan secara paksa dan mereka langsung balik ke wujud manusia biasa. Satu memang gak ikut dipulangin karena ia datang bukan dengan dipanggil, tapi ia terlepas dari transformasinya sebagai wujud Gyuki. Dengan kata lain, untuk memberikan efek serangan yang nyata, diperlukan serangan telak yang kalau bisa ngenain Im Sama langsung, sekaligus diselimuti haki yang sangat kuat. Pertanyaannya, siapa yang bisa ngasilin kemampuan haki sekuat itu di era sekarang? Secara itu dari Joy Boy coy, yang udah meninggal ratusan tahun lamanya. Wow. Haki dan menghabisi Im Sama sepertinya jadi kombinasi maut untuk menyelesaikan teka-teki misteri keabadian Gorosei dan God Knight sejauh ini. Bahkan di chapter terbaru kan, Scoper Gaban itu ngasih clue buat kita kalau Haki itu berhubungan dengan Haki Raja. Apakah kelemahannya hanya sebatas di Im Sama? Masa setiap kali lawan satu God Knight misalkan ya harus langsung nyerang ke pusatnya? Dirasa-rasa gak fair juga ya. Maka dari itu, Mr. K merasa masih ada kelemahan lain yang gak hanya berpusat di Im Sama saja. Tapi clue-nya memang sangat sedikit. Yang menjadi sorotan Mr. K ya, pertama kali adalah soal racun. Pada saat Saturn ikut di kapal Marine bersama Admiral Kizaru, dialog yang disampaikan pada chapter 1073 adalah Kizaru ingin anak buahnya memastikan tak ada racun di makanan serta minuman untuk jamuan Saturn. Sekilas ini terkesan sederhana, siapapun gak pengen ngasih racun kepada atasannya. Tapi konteksnya di sini adalah Saturn yang diyakini sebagai orang yang abadi, sehingga gak meyakinkan buat diawasi soal racun sebegitunya. Alhasil ada asumsi bahwa racun merupakan salah satu kelemahan dari kekuatan keabadian. Mungkin memang gak bisa langsung menyebabkan kematian, tapi bisa aja kan setidaknya mengurangi sedikit kekuatan seperti memperlambat regenerasi atau semacamnya. Dan kayaknya connect deh ini deh. Well, itu dia pembahasan kita soal Abyss sebagai tanda mereka yang abadi. Gimana pendapat kalian? Punya opini lain? Silahkan cuit di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adi Sekar Melos, stay safe everyone. Salam Adi Media.